Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rara Matali. Yeay. Di video kali ini aku mau bikin video tentang apa aja sih yang dibutuhin untuk membuat budgeting planner. Nah, nggak usah yang perlu mahal-mahal, kita pakai yang ada aja di rumah atau beli kayak aku nih. Contohnya seperti buku tulis ini. Nah, buku tulis ini aku beli dengan harga Rp5.000. Yang penting catatan keuangan kita tercatat dan semua pengeluaran kita juga tercatat di sini. Jadinya keuangan kita aman. Oh iya teman-teman, bukan masalah pelit atau apa dan harus dicatat, bukan untuk pelit gitu ya. Bukan karena pelit, tapi demi menjadikan keuangan kita itu bersih alias sehat, nggak kekurangan sampai akhir bulan. Ini buku tulis ini ada di mana aja, di warung-warung dekat rumah kita atau di tempat fotokopi. Nah, fungsinya apa sih buku ini? Buku ini untuk mencatat semua pemasukan kita ataupun pengeluaran kita. Nah, aku juga siapin ini coret-coretan. Ini HPS udah dicoret-coret anak aku, tapi bisa juga pakai buku tulis yang udah dicoret-coret itu. Pokoknya ini hanya untuk coret-coretan aja. Mau belanja apa kita planningnya kita bikin dulu di sini. Setelah planningnya sudah beres, baru kita catat kembali di buku yang tadi buku tulis itu agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini aku menggunakan spidol. Kan yang tadi aku bilang yang ada aja, nah karena yang ada di rumah cuma warna merah dan biru, jadi aku pakai spidol ini, snowman. Harganya Rp2.000 kalau kalian beli di warung-warung. Nah, ini pulpen buat nyatet-nyatet semuanya teman-teman, yang paling penting nih yang perlu kalian siapin. Setelah itu kita siapin amplop untuk mengepos atau memisahkan uang-uang kita. Misalkan untuk yang pertama, amplop pertama untuk kebutuhan bulanan, belanja bulanan. Yang kedua, amplopnya untuk belanja mingguan. Yang ketiga untuk saving fund. Yang keempat terus buat jajan anak. Gitu kita pakai amplop yang murah meriah. Nah, kuncinya adalah ini ya. Aku pakai metode ini 50 20 30. 50% untuk kebutuhan pokok kita yang nggak bisa nggak bisa diganggu gugat gitu ya, nggak kalau dibayar gitu. Ini termasuk biaya listrik, belanja bulanan, belanja mingguan, sedekah, arisan, transfer mertua, investasi cendekia yang tadi tuh. Aku pakai yang 50% dari gaji atau penghasilan kita gitu. Pokoknya 50% nih, nggak boleh lebih. Nah, untuk playing ya, aku pakai 30%. Playing itu untuk hobi kita atau untuk refreshing. Pokoknya untuk nge-refresh diri kita lah, yang sebulan itu kerja, masa iya kita nggak jalan-jalan. Jadi semua itu ada sesuai budgetnya, ada pos-posnya. Nah, 30% yang boleh kita pakai buat jajan, buat makan di luar. Nggak boleh lebih teman-teman dari gaji atau penghasilan kita. Nah, yang 20% ini wajib banget nih teman-teman. Nggak boleh enggak. Pokoknya tiap bulan itu kita harus sisihkan 20% dari penghasilan kita. Kenapa sih kok nggak pakai yang 50% aja buat di save gitu? Percuma juga kalau misalkan kita pakai yang 50% buat simpen atau kita tabungin. Tapi kalau keperluan kita itu kurang, pasti kita ambil lagi dari tabungan, percuma aja gitu kita nabung. Makanya di sini aku pakai yang 20% aja lah dari penghasilan kita biar aman gitu. Biar nggak keambil-ambil tabungannya. Dan aku juga jarang banget yang namanya megang uang cash. Semuanya emang nggak bisa diambil tabungannya teman-teman gitu. Karena emang aku pokoknya nggak bisa diambil deh, semuanya auto debit, langsung ketarik gitu sama banknya. Aku tuh gitu aja ya teman-teman.
Pokoknya pakai metode yang 50, 20, 30 ya. Buat gaji kalian, kalian hitung aja. Misalkan gaji kalian 3 juta, 50% dari 3 juta itu 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu tuh yang dipakai buat kebutuhan pokok, kayak bayar listrik, makan sampai 1 bulan, kayak sedekah gitu. Pokoknya bagian pokok kebutuhan wajib yang gak bisa diambil gitu. Nah, 30% dari 3 juta berapa? Itu untuk kesenangan kalian lah. Kalian tuh wajib banget buat happy-happy gitu, karena kan udah kerja seharian kayak ibu rumah tangga, udah nyapu ngepel seharian, masa iya sih makan yang itu lagi. Boleh lah sekali-kali kita jajan di luar gitu. Tapi makanya itu aku bikin di sini pos-posnya supaya kita tuh pas abis jajan di luar, pas nyampe rumah nggak pusing lagi gitu. Karena di sini udah ada pos-posnya. Jadi uang yang kewajiban, kebutuhan yang wajib kita bayarin udah ada posnya, nggak kepake duit itu, teman-teman. Nah, setelah itu aku bagi-bagi dulu nih kayak gini. Aku tulis dulu pengeluaran bulan November. Apa aja sih di bulan November itu keperluan aku yang akan kita bayarin gitu. Nah, setiap orang itu berbeda-beda ya pendapatannya. Nah, di sini tuh aku bukannya ingin sombong atau memamerkan ya, tapi ingin berbagi aja berbagi pengalaman aja. Karena metode yang aku jalanin ini alhamdulillah nggak bikin aku kesusahan. Yang biasanya aku belum sampai gajian lagi, gaji aku udah habis, dengan metode ini alhamdulillah aku masih bisa menyambung hidup lah, ibarat kata gitu ya. Nah, di sini living kebutuhan wajib aku yang benar-benar nggak bisa di skip, yaitu adalah bayar listrik. Nah, karena aku kan nggak ngontrak alhamdulillahnya, jadi cukup bayar listrik aja. Terus belanja bulanan. Nah, aku bahas satu-satu ya. Bayar listrik aku biasanya itu 500.000 paling mentok, tapi kadang-kadang bisa kurang dengan cara aku nyabut-nyabutin semua kabel yang gak kepake. Tapi itu benar-benar ampuh banget cara hemat listrik, karena aku udah bener-bener kaget juga pas aku, pokoknya setiap yang dipakai aja gitu, yang aku colokin apa aja, walaupun itu dispenser aku cabut ketika aku mau minum air hangat, baru aku colok lagi. Tapi bener-bener jauh banget turunnya untuk bayar listrik. Nah, pokoknya paling mahal itu aku bayar listrik 500.000, tapi biasanya nggak sampai 990 lah, 490-an lah ya, 500 lah ya kita tulis di sini. Nah, belanja bulanan di sini 800.000 karena aku itu di sini tinggal bertujuh, jadi aku tulis di sini belanja bulanan 800.000 untuk beli kayak sabun dan lain-lainnya. Nah, belanja mingguan seperti biasa sayur aku belanja 800.000. Nah, di sini masih ada lagi banyak banget pengeluarannya. Di pos kedua tabungannya untuk Saiha di masa yang akan datang gitu, kita persiapin banget. Soalnya aku nggak mau Saiha itu seperti aku yang pendidikannya cuma sampai SMA lah, ibarat kata. Aku mau Saiha itu bisa lebih tinggi dari Umi dan Abinya. Nah, pos ketiga ini untuk ibarat kata untuk foya-foya lah gitu ya. Sebulan kerja kita juga kan harus pakai ada jalan-jalan lah gitu ya. Aku budgetin 600.000. Di sini aku budgetin 600.000 untuk 1 bulan gitu ya. Misalnya mau beli boba atau mau jajan ke sana atau mau makan apa gitu, makan di luar, aku budgetin 600.000. Syukur-syukur nggak kepake, kita bisa masukin ke tabungan kita. Lupa dipos-posin sesuai posnya. Misalnya di sini bayar listrik. Kalau bayar listrik kan langsung aku bayarin kan dari M-Banking aku. Jadinya nggak usah pakai di amplopin lagi. Paling yang di amplopin itu belanja bulanan. Kita tulis di sini belanja bulanan.
Nah, lalu di sini aku tulis lagi buat belanja mingguan. Nah, terus kalau arisan aku langsung bayarin biasanya, soalnya kenapa aku nggak, kalau misalkan kita nggak langsung bayarin pasti cepet banget, pasti kepake lah buat apaan gitu. Nah, bensin abinya 160.000 aku budgetin tuh sebulan, karena setiap minggunya full tank itu untuk motor Vino 40.000 sampai 45.000 lah gitu. Nah, untuk pos sedekah itu aku skip ya, nggak aku ituin. Terus sama transfer mertua juga nggak aku tulis di sini. Nah, untuk Investa Cendekia BSM ini kenapa gede banget? Karena ada sesuatu hal yang pengen dicapai. Ini buku tabungannya Seeking Fund ini yang nggak bisa bener-bener, uangnya ada tapi nggak bisa diambil gitu. Ya sama aja kayak deposito gitu. Kalau misalnya mau diambil kena penalti gitulah. Tapi kalau di Bank Syariah Mandiri itu enak banget sih nabung. Nah, ini untuk yang Investa Cendekia. Walaupun ada uangnya tapi nggak bisa diambil karena ada jangka waktu yang kita tetapkan. Kayak gitu. Nah, pos kedua ini adalah tabungannya Saiha. Ini punya Saiha tuh sendiri. Kenapa sih aku bilang jangan punya tabungan satu? Karena emang beda-beda poinnya ya, beda-beda fungsinya gitu. Kayak yang ini untuk dana darurat ya, misalkan kita sakit atau kita motornya rusak nih, kita pakai ini bisa. Nah, untuk yang ini Seeking Fund juga ada kebutuhan yang perlu kita capai juga, nggak bisa diambil juga nih yang ini. Nah, untuk poin sedekah, pos sedekah itu biasanya itu terserah kita ya, maksudnya sesuai kebutuhan kita, sesuai kemampuan kita, nggak dipatokin berapanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan emang kebutuhan kita sedikit, tapi itu harus dikeluarin ya, walaupun sedikit, biasanya 2,5% dari pendapatan kita. Nah, untuk Investa Cendekia itu manfaatnya banyak banget. Di sini juga ada asuransinya. Ini sertifikat peserta asuransi. Ada kayak gininya. Pokoknya kalau misalkan kalian mau nabung nih, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya, yang mau nabung buat pendidikan anaknya, bisa juga nih pakai Investa Cendekia BSM karena kecil banget potongannya, hampir nggak ada potongan sih, kayaknya nggak ada potongannya deh untuk Investa Cendekia ini. Oke, gitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Sekali lagi ini bukan untuk poin kesombongan atau apa, tapi kita mau berbagi pengalaman aja. Karena dengan metode ini keuangan aku bisa sampai 1 bulan, yang tadinya itu nggak pernah bisa sampai loh 1 bulan, selalu kekurangan gitu ya. Nah, di sini aku nggak terlalu ngebuka banget berapa gajinya, berapa pendapatannya, semua nggak aku tulis banget, sesuai yang itu aja ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku supaya aku lebih giat lagi bikin videonya, dan tolong kasih saran di bawah komen. Sekali lagi ini bukan untuk ajang kesombongan, tapi ini untuk motivasi diri aku sendiri supaya aku bisa lebih rajin lagi menabungnya dan berhematnya. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.